pegawai kita. Nah, pegawai kita kan berbagai macam nih, sampai pendukung mungkin yang tidak tersedia mobilnya atau apa, atau handphonenya, itu kita beri kemudahan juga menggunakan pinjar yang sekarang ini. Jadi seluruh pegawai itu tidak ada yang tidak terdata nanti. Jadi yang baik yang terdata di pinjar yang sifatnya mobil yang kita install sama aplikasi itu seluruh handphone pengguna, maupun nanti yang tidak punya handphone pun nanti kita masih pakai yang pinjar sekarang kita berlaku. Jadi semua nanti tidak ada yang tidak kita data secara absensinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, selamat pagi, selamat datang kembali di podcast Kominfo. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Rumah Sakit Umum ya Pak? Ya, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam bersama Bapak Satria Dharma SKM MKM. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik ya. Hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Kebetulan kami ada inovasi baru sih berkaitan dengan program digitalisasi rumah sakit. Ya. Berkaitan dengan presensi mobile dan berbasis web yang akan kita terapkan di lingkungan rumah sakit gitu. Akan diterapkan ya. Berarti kalau sebelumnya itu di rumah sakit pakai absensinya gimana? Sifatnya parsial, cuma yang struktural itu sudah menggunakan presensi pinjer ya, yang dari Pemko. Ya, kemudian kita juga menggunakan yang baru kita buat juga kemarin itu untuk presensi juga ada pinjer yang khusus untuk tenaga yang non struktural yang tidak terdata di pinjer sebelumnya. Jadi sifatnya pinjar sih gitu. Jadi dengan ada presensi yang sifatnya berbasis mobil ini nanti lebih mempermudah, mempercepat dan lebih terutama untuk menghindari kontak langsung dengan sesama ya, karena rumah sakit kan tempatnya infeksius ya gitu. Jadi nggak tertular penyakit sesama gitu. Di rumah sakit sendiri pegawainya ada berapa ya Pak? Ada sekitar 600 lebih pegawai rumah sakit gitu. 200 itu terdiri dari ASN ya gitu, P3K dan PNS gitu. Jadi selama ini dengan adanya pinjar ada keluhan-keluhan dari pegawainya kah atau gimana? Selama ini pinjar itu kan keluhan yang signifikan belum ada, cuma belum semua pegawai itu mau pinjar ke atas. Belum mau itu, terutama yang tenaga pendukung gitu. Belum mau, sampai sekarang pun pendataan untuk tenaga pendukung belum semuanya gitu. Jadi itu. Yang kedua kami lihat potensi kalau seandainya pinjar yang sekarang kita buat itulah yang pertama kan dengan gerombol ya seluruh SDM dari bawah tuh ke atas ke satu tempat gitu untuk melakukan pinjar, dan kami rasa sangat tidak efektif dengan satu tempat yang beramai-ramai di situ, antri yang panjang gitu. Nah, itu yang sehingga motivasi kita untuk beralih ke handphone itu lebih pada untuk menghindari kerumunan dan mempercepat akses, dan alhamdulillah juga dengan presensi ini kita nanti akan terkoneksi secara penghitungan jasa keuangan, jasa pelayanan untuk yang dibagikan ke seluruh SDM rumah sakit. Jadi presensi yang kita buat ini nggak sekedar absen, tetapi juga terintegrasi dengan pola penghitungan jasa pelayanan. Jadi nanti yang tidak hadir, yang performanya tidak baik, itu akan terekam dengan baik di sistem ini. Jadi nanti pegawai yang kurang disiplin otomatis secara pendapatan akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya gitu. Iya. Lebih integritasnya lebih bagus lagi ya Pak. Iya, jadi nggak sekedar absen, jadi nggak sekedar kehadiran, jadi kita integrasikan. Jadi nanti bendahara pengeluaran, bendahara di keuangan itu akan mempermudah untuk menghitung jasa. Jadi tidak menghitung selama ini kan manual ya, menggunakan Excel. Nanti sudah ada sistem yang kita integrasi dengan presensi ini. Jadi akan mempermudah semua gitu. Akan mempermudah semua. Nah terus itu untuk sekarang kan masih pinjar nih Pak, masih pinjar. Letaknya tadi kalau sekilas saya dengar ada di lantai 2 ya? Iya. Lantai 2. Dalam kita kan 15 menit, dalam satu waktu 15 menit 8.00 sampai 8.15. Iya. Jadi rebutan juga ya Pak? Rebutan itu. Jadi berurutan kebetulan presensi ada itu kan bersebelahan dengan presensi yang struktural ya. Kadang-kadang kita harus berdesak-desakan dengan teman-teman di bawah gitu. Karena berdekatan itu. Jadi presensi yang strukturalnya sekarang sudah dari Pemko, kemudian dia presensi yang kita buat sendiri gitu. Jadi bersebelahan. Jadi kita berdesakan pada saat timing itu gitu. Jadi itu yang saya lihat tidak efektif menurut saya. Tidak efektif. Crowded ya. Gitu. Oke. Terus Pak, ini kan rencananya akan dikembangkan secara mobile.
Mungkin boleh diberikan gambaran seperti apa sih Pak mobile yang akan dikembangkan ini? Baik, Presensinya. kami sudah melalui tahapan. Yang pertama kan ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap perancangan, yang ketiga adalah tahap implementasinya kegiatan itu. Jadi tahap persiapan itu sudah kita lakukan, karena ini berkaitan presensi ini beririsan sebenarnya. Yang pertama kebutuhan organisasi kita sudah kita rencanakan dari jauh hari. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dengan saya kemudian lagi ikut PIM 3 ya. Kalau sekarang namanya PKA, pelatihan kepemimpinan ilustrator. Jadi yang menjadi proper saya proyek perubahan itu berkaitan dengan presensi ini. Jadi saling beririsan ini. Jadi sifatnya aplikasi ya yang sudah tertanam di handphone. Nanti seluruh pegawai rumah sakit itu bisa mendownload di Play Store, atau yang menggunakan iPhone juga bisa download di App Store-nya gitu untuk aplikasi tersebut. Jadi kelebihannya lagi bukan hanya bisa di handphone, kalau kita menggunakan laptop ataupun dimanapun, kita juga bisa mengakses lewat web. Itu kita disediakan juga tersediakan juga. Jadi tidak tergantung di handphone aja. Jadi apabila pun nanti pegawai kita kan berbagai macam nih, sampai di pendukung mungkin yang tidak tersedia mobilnya atau handphonenya, itu kita beri kemudahan juga menggunakan pinjer ya sekarang gitu. Jadi seluruh pegawai itu tidak ada yang tidak terdata nanti. Jadi yang baik yang terdata di pinjer yang sifatnya mobil yang kita install semua aplikasi di seluruh handphone pengguna, maupun nanti yang tidak punya handphone pun nanti kita masih pakai yang pinjer yang sekarang kita berlaku. Jadi semua nanti tidak ada yang tidak kita data secara absensinya gitu. Kira-kira Pak kalau untuk penggunaannya itu ada batas wilayah kah, radius kah, atau gimana? Ya, radius itu ya pasti kita tentukan gitu kan. Kalau seandainya kita tidak buat radius, itu akan memungkinkan pegawai kita bisa pinjir dimanapun gitu. Jadi karena kita kan pengennya tapi sewaktu-waktu seperti COVID nanti, misalnya kayak kemarin itu kita buka radiusnya. Jadi radiusnya sekarang nanti kita buat adalah radius di sekitar rumah sakit aja. Jadi pegawai rumah sakit itu bisa absensi itu di sekitar rumah sakit gitu. Jadi tidak bisa di luar, kecuali yang mungkin dinas luar itu bisa gitu. Tapi yang harusnya berhadir di jam kerja, dia wajib di lingkungan rumah sakit gitu. Wajib ya. Gitu. Kira-kira udah berapa persen ya Pak perkembangannya ini? Insya Allah kalau tidak berhalangan di tanggal minggu ketiga ini, tanggal 20-an nanti sudah bisa kita install. Dan rencana kita di akhir bulan ini kita launching. Wah, nggak lama lagi dong. Nggak lama lagi, alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini dikembangkan oleh siapa ya presensinya? Jadi kebetulan kami bekerja sama dengan PT Optima Solution. Kebetulan dengan perusahaan ini juga kita kerjasama SIM RS kita rumah sakit gitu. Jadi aplikasi ini sudah dikembangkan oleh mereka terlebih dahulu, tetapi belum terintegrasi secara pembagian jasa keuangannya. Jadi kita yang pertama menggunakan presensi itu dengan mengintegrasi pola penghitungan jasa keuangannya gitu. Wah. Ya. Pertama di Pemko ya Pak? Pertama di Pemko gitu. Luar biasa. Ya. Nah, manfaatnya sendiri apa ya Pak dibandingkan dengan pinjer yang sudah ada? Selain yang tadi sudah disebutkan ya Pak? Iya. Ya, yang pertama kan memudahkan ya, karena setiap kita kan pasti punya perangkat handphone ya, pasti punya perangkat handphone, jadi mempermudahkan kita pegawai itu untuk untuk bisa presensi. Yang kedua kan ini juga ada kepentingan secara motivasinya juga. Kita kan kemarin tuh dengan presensi ini kan spesialis belum terdata ya, dokter spesialis itu belum terdata. Jadi dengan adanya handphone ini spesialis kan nggak perlu kita ajak untuk presensi di atas, ya, jadi mereka cukup kita install di handphone dia, sehingga nanti dia juga terdata secara absensi. Ya selama ini belum terdata di kita gitu. Oke. Terus kalau untuk tingkat security-nya bagaimana Pak? Kita juga sudah mempertanyakan kepada pihak pengembang bagaimana tingkat security-nya apabila misalnya ini bisa dijebol oleh pegawai kita, mungkin yang tahu IT ya. Artinya dia di mana, dia tapi bisa di absen, bisa dibuat titik koordinatnya seolah-olah itu di rumah sakit gitu. Sudah kita pertanyakan dan mereka menjamin. Menjamin kalau seandainya itu terjadi, kita punya garansi untuk itu. Dan sudah berapa kali kami uji coba itu nggak akan pernah tembus gitu. Jadi insya Allah katanya kami berani menjamin 100% ini nggak akan dijebol. Sama pihak tertentu yang mempergunakan secara salah gitu. Berarti nanti dimulai bulan 11 kita udah bisa gunain ya Pak? Insya Allah di bulan 11 sudah bisa kita gunakan itu nanti.
Jadi bisa digunakan. sudah bisa gitu. Mungkin untuk di dinas lain juga bisa diadopsi ya nanti. Jadi dalam rancangan perubahan saya dari aksi perubahan yang saya susun gitu kan gitu. Ada 3, yang pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi jangka pendek ini yang pertama adalah bagaimana absensi ini bisa tersedia di seluruh SDM, seluruh handphone SDM pegawai rumah sakit. Yang kedua bisa terintegrasi secara perhitungan keuangan. Yang ketiga adalah kita bagaimana suatu aplikasi ini yang sudah kita terapkan di lingkungan rumah sakit bisa diadopsi di seluruh Pemko. Itu harapan kita. Cuma kalau Pemko nanti punya alternatif lain silakan. Cuma kami sudah memulainya dengan terobosan ini gitu. Dan alhamdulillah ini yang rencana kita buat, rencana jangka panjang tadi terintegrasi secara sistem keuangan. Kami juga berhasil dengan tim rumah sakit mendesainnya, berhasil kita tempuh di jangka pendek. Jadi target pertama penghitungan jasa keuangan itu ada di jangka menengah. Itu target karena khawatir saya nggak siap di jangka pendek. Dan alhamdulillah dengan kita continue secara pertemuan dengan pihak pengembang, mereka juga minta juga alur flow chartnya kita siapkan sedemikian rupa sehingga di jangka pendek ini bisa terselesaikan itu absensi yang terintegrasi dengan pola penghitungan keuangan jasa keuangan tadi, jasa pelayanan untuk seluruh SDM. Gitu. Kira-kira untuk jangka panjang nih ya, harapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, yang jangka panjang saya berharap Pemko bisa mempergunakan ini. Karena tetangga kita Aceh Singkil sudah gitu di Banda Aceh apalagi itu mereka sudah nggak menggunakan pinjer yang di kantor yang sekarang kita pakai. Mereka sudah menggunakan handphone. Jadi manfaatnya sangat banyak dengan menggunakan handphone. Jadi harapannya Pemko nanti bisa mengadopsi apa yang sudah kita lakukan di rumah sakit gitu. Ya, harapannya dengan ada terobosan-terobosan ini di rumah sakit yang kita buat di rumah sakit bisa menjadi pembaharuan, bisa mempercepat segala setiap presensi setiap SDM, dan yang terutama adalah dengan adanya tool ini SDM kita semakin disiplin, semakin secara kinerja lebih baik gitu kan. Secara jasa perhitungan jasa pelayanan itu lebih adil dan merata gitu. Dan yang terakhir pun saya ucapkan terima kasih kepada Diskominfo dengan momentum ini saya nanti bisa bisa menjadi nilai tambah bagi bagi proyek perubahan saya berkaitan dengan dalam rangka menyelesaikan diklat pelatihan kepemimpinan administrator ini. Iya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Pak ada tambahan closing statement hari ini? Era kita ini adalah era digitalisasi. Jadi menuju perubahan itu tentu kita harus cepat, tepat, dan tentu harus menggunakan dana yang efisien gitu. Jadi perubahan itu yang kita lakukan dan kita sebagai tenaga administrator diwajibkan berpikir inovatif, berpikir lebih maju selangkah demi perubahan organisasi. Jadi momentum inilah semoga nanti rumah sakit khususnya bisa berubah, bisa berbenah lebih baik ke depan sehingga nanti organisasi rumah sakit ini akan mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, terima kasih Pak Dharma sudah hadir pagi hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh Sobat Kom dimanapun berada. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak Dharma. Terima kasih. Sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.